Halo semuanya, kembali lagi di Afda Channel. Nah, pada hari ini saya akan mengupas tentang asesmen pada kurikulum Merdeka. Nah, pada kurikulum Merdeka itu terdapat 3 asesmen, yaitu asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, sebenarnya ketiga ini ada di bagian panduan kurikulum dan ada di undang-undangnya. Di undang-undangnya itu berisi tentang asesmen formatif dan sumatif. Tetapi di sini saya akan meringkas secara lebih detail berkaitan dengan asesmen kurikulum Merdeka biar kita tidak bingung, terjebak. Apa sih diagnostik, apa sih asesmen formatif, dan apa sih asesmen sumatif. Ini yang pertama, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu merupakan asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Nah, pada asesmen diagnostik ini dilakukan di awal kegiatan pembelajaran. Nah, tujuannya apa? Tujuannya udah dijelasin di sini. Dia itu ingin mencari kelemahan peserta didik atau kekuatan peserta didik. Dalam apa? Dalam untuk mencapai tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Nah, setelah dilakukan diagnostik, maka guru akan memperoleh data secara detail berkaitan dengan tingkat kemampuan siswa. Nah, untuk jenis asesmennya ada dua jenis asesmen diagnostik, yaitu asesmen non kognitif. Apa sih asesmen non kognitif ini? Nah, asesmen non kognitif ini dilakukan untuk melihat emosi siswa atau sosial siswa. Contohnya, kita ingin melihat tingkat emosional siswa. Kita memberikan gambar sebuah emoticon, ada sedih, ada tertawa, ada senang, ada nangis. Nah, kita berikan gambar, dia suruh memilih bagaimana sih perasaanmu. Nah, itu dapat kita lakukan untuk diagnosis awal berupa emosional siswa. Jadi kita juga bisa melihat kesiapan siswa. Selanjutnya, asesmen kognitif. Asesmen kognitif itu melihat tingkat pemahaman pengetahuan peserta didik. Ya, nah caranya bagaimana? Caranya secara sederhana, kalau kita mengajar kelas 1, kita beri kertas, biarlah anak itu memberikan, misalkan menggambar apa, atau menulis apa, atau membuat angka berapa, 1 sampai 10 atau 1 sampai 5. Kita lihat kemampuan atau batasan anak tersebut sampai mana, sehingga kita dapat menggolongkan beberapa kategori anak tersebut. Jadi hal tersebut dapat memudahkan kita dalam melakukan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran. Karena begini, kalau kurikulum Merdeka ini sesuai dengan kebutuhan siswa, kita akan memberikan sesuai kebutuhan siswa. Dalam arti begini, jika siswa mengalami kekurangan, maka kita akan memberikan pemahaman yang lebih atau tingkat yang lebih dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu asesmen kognitif. Nah, bagaimana sih, apakah ada cara lain untuk asesmen kognitif? Nah, pada saat tahun ajaran baru kita juga bisa melakukan asesmen kognitif dengan observasi. Observasi seperti apa? Kita melakukan tanya jawab dengan orang tua siswa. Ibu, ini anaknya belajar sampai mana? Ibu, bagaimana kegiatan belajar di rumah? Apakah dia mudah menangkap materi yang diberikan? Ibu berhitungnya sampai mana? Nah, itu merupakan contoh diagnosis berupa kognitif, pengetahuan siswa. Selanjutnya yang kedua, asesmen formatif. Saya akan baca terlebih dahulu. Penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta evaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga
untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Informasi tersebut merupakan umpan balik bagi peserta didik dan juga pendidik. Nah, apa sih perbedaannya antara asesmen diagnosis dan formatif? Nah, kalau diagnosis itu di awal, sedangkan kalau formatif itu dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, untuk apa? Untuk refleksi, untuk terhadap kegiatan pembelajaran tersebut, untuk melihat tingkat pemahaman siswa sampai mana, apakah ada kekurangan dalam kegiatan pembelajarannya, apakah ada yang perlu diperbaiki. Nah, jadi penilaian formatif ini sebenarnya ada di undang-undangnya, nanti akan saya berikan. Itu kalau penilaian formatif ini tidak masuk dalam penilaian akhir. Jadi kalau penilaian formatif ini hanya digunakan sebagai bentuk refleksi untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran. Nah, ini jenis penilaiannya ada penilaian diri, penilaian antar teman, pemberian umpan balik antar teman, dan refleksi. Contohnya, peserta didik diminta untuk menjelaskan secara lisan atau tulisan, misal menulis surat untuk teman tentang konsep yang baru dipelajari. Nah, ini digunakan nanti bisa dikumpul. Setelah itu guru akan melihat bagaimana sih tingkat pemahamannya, bagaimana sih tingkat pengetahuannya. Nah, jika ada yang kurang, maka pada pertemuan selanjutnya akan digunakan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran tersebut. Selanjutnya yang terakhir, penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif ini pada dasarnya menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas. Ingat, kenaikan kelas, penentu kenaikan kelas kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil peserta didik dilakukan untuk membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi, penilaian sumatif ini dilakukan di akhir kegiatan pembelajaran setelah CP dipelajari secara penuh. Nah, mungkin ada pertanyaan Pak, bagaimana jika langsung menggunakan 2 CP? Tidak masalah ketika hal tersebut tidak mengganggu atau tidak menghambat proses pembelajaran atau CP yang ingin dicapai. Nah, tesnya bagaimana? Tes tertulis ini bisa digunakan seperti PH atau penilaian akhir semester, penilaian tengah semester itu menggunakan tes tertulis, atau bisa menggunakan observasi, project atau portofolio. Nah, itu secara detail penilaian diagnostik, kognitif, dan sumatif. Ingat, kalau diagnosis itu terdapat di awal, kognitif pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, dan sumatif di akhir pembelajaran. Lalu untuk penentuan akhir nilainya berada di penilaian sumatif. Kalau penilaian diagnosis itu cuman untuk melihat kesiapan belajar ataupun yang lainnya, sedangkan penilaian formatif digunakan untuk sebagai refleksi apa yang diperlukan atau yang diperbaiki pada saat kegiatan pembelajaran. Sedangkan penilaian sumatif digunakan sebagai penentuan kenaikan kelas. Nah, lalu saya akan menampilkan sebenarnya di undang-undang itu sudah terdapat. Nah, di sini di undang-undang sudah terdapat keterangan berkaitan dengan penilaian sumatif dan formatif. Nah, ini penilaian hasil belajar peserta didik, prosedur dimaksud dalam pasal 3 sampai dengan pasal 8 terbentuk. Nah, penilaian formatif dan sumatif. Formatif dilaksanakan pada peserta didik usia dini jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah, dilaksanakannya untuk apa sih? Nah, untuk memperbaiki proses pembelajaran serta evaluasi pencapaian pembelajaran tujuan pembelajaran. Kan formatif itu cuma digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Lalu nanti akan ada penjelasan penilaian dengan penilaian sumatif. Ini penilaian sumatif digunakan untuk kenaikan kelas kelulusan dari satuan pendidikan.
Ini di sini sudah lengkap berkaitan dengan penilaian sumatif dan formatif. Kalian bisa download di internet, itu ada Permendikbud-Ristek 21 2020 tentang penilaian. Baik, sekian video pembelajaran kali ini berkaitan dengan penilaian diagnostik, sumatif, dan formatif. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena ada video-video pembelajaran menarik lainnya, baik Excel, baik kurikulum Merdeka maupun pembelajaran lainnya. Terima kasih.